Kita sedang berada pada akhir dari akhir zaman, di mana Wahyu pasal 22 ayat 11 berkata, maka di situ dikatakan, biarlah yang benar berbuat benar, biarlah yang kudus terus menguduskan dirinya, tetapi biarlah yang jahat semakin berbuat jahat, biarlah orang yang suam-suam semakin hidup dalam kesuaman. Ini satu pilihan. Ya. Di dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3 ada 7 jemaat di situ. Ada 5 jemaat yang dicela oleh Tuhan, tapi ada 2 yang tidak dicela oleh Tuhan. Nah, kita diberikan pilihan dalam hidup kita ini. Pilihan yang Tuhan berikan kepada jemaat yang ada 7 jemaat yang ada di Efesus. Kenapa Tuhan mencela jemaat yang ada di Efesus? Alkitab berkata karena pada awalnya mereka menjadi orang Kristen yang hidup dengan ketulusan, dengan kemurnian, memilih hidup dengan sungguh-sungguh, memilih hidup dengan ketulusan. Pada awalnya mereka lakukan firman dengan sungguh-sungguh, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pada awalnya mereka awali hidup dengan kemurnian, tidak kompromi dengan dosa, tidak kompromi dengan apapun. Tapi ayat 5 berkata, tapi aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saya mau beritahu saudara, jemaat yang ada di Efesus, itu kenapa dicela oleh Tuhan. Ada banyak kekristenan akhir zaman telah meninggalkan yang namanya kasih yang semula, dasar yang semula. Pengaruh daripada dunia ini, pengaruh daripada kekuatan pola licik setan di akhir zaman membuat banyak orang berubah hidupnya. Membuat banyak orang hidup tidak lagi berada pada dasar yang semula. Menjadi orang Kristen yang akhirnya menjadi orang Manado bilang jadi abu-abu dan malimbuku. Saudara, saya mau beritahu, hidup kita ini hidup yang luar biasa. Tuhan yang telah merubah hidup kita yang rusak, telah diubah Tuhan menjadi segambar dengan Dia. Memiliki kehidupan yang penuh integritas yang luar biasa. Tetapi karena pola licik setan menyerang manusia, maka ada begitu banyak orang menjadi hidup yang amburadul. Itu dicela oleh Tuhan. Saya mau beritahu, jemaat yang ada di Efesus mengambil keputusan memilih untuk kembali meninggalkan dasar yang semula. Galatia pasal 3 berkata, maukah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, memulai dengan kemurnian, dengan kebenaran yang sesungguhnya. Tapi pada akhirnya kamu mengakhiri dengan kehidupan yang penuh kedagingan. Kehidupan yang penuh dengan kehancuran. Pilih hidup kita untuk mengambil keputusan. Bagaimana hidup kita ini mengambil keputusan punya dasar, kembali pada dasar yang semula. Kemurnianmu, ketulusanmu, kesungguhanmu untuk hidup ikut Tuhan. Dasarmu yang semula tidak terkontaminasi dengan motivasi-motivasi. Jangan menjual kemurnianmu. Anak muda, mungkin Anda sedang mendengarkan program ini, menyaksikan. Jangan jual kemurnianmu. Statusmu yang jelas, kau tukar dengan status yang tidak jelas. Cuma karena kau melihat sesuatu yang mungkin bagi saudara itu baik bagi saudara, tapi itu bukan baik bagi Tuhan. Jangan dicela oleh Tuhan pada jemaat Efesus seperti di jemaat Efesus. Bangun kembali pada dasar yang semula. Prinsip hidup kita ini adalah melakukan firman dengan tulus, menyenangkan hati Tuhan, hidup dalam kemenangan, raih hidup kita dengan kepastian. Karena kita tahu kita masih punya Tuhan yang hebat dan luar biasa. Senangkan hati Tuhan. Nikmati hidup yang indah ini. Karena hidup ini adalah hidup yang dahsyat. Karena punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa.